شيء قدير إليك المساقات أمرا وعسير للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه يحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تزعمون إنه هو في ضلال مبين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الله شجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا على تقدرا يا إمام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam mengawali kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat karunia, rahmat dan kasih sayang kita dapat berkumpul bertatap muka dan berpandang dalam acara pengajian di SMA PGRI 4. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Dalam mengawali kerjasama kita pada hari ini, kita akan membuka dengan membaca basmalah dengan harapan semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Materi penumbuhan budaya
materi pekerti hari ini yaitu tari yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rauf SAG. Kami mohon ketika materi sedang disampaikan oleh narasumber harap menonaktifkan handphone dan tidak mengobrol. Kepada Bapak Abdul Rauf SAG kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن وخاصته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat rahimahullah, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, siswa-siswi rahimahullah. Materinya sudah beres tadi, dari awal sampai akhir sudah disampaikan, sudah beres tadi, dari alhamdulillah sampai amma. Kalau sudah dipahami, kalau dijelasin sudah paham, hadisnya sudah paham, satu ayat, dua ayat dan satu hadis tadi mungkin disari-tarik hari ini. Tapi sebelum dimulai agak ini luar biasa, kaget saya hari ini. Hari ini hari terakhir ya. Kalau Ramadan terakhir itu harusnya gembira karena mau Idul Fitri. Anggap ini materi terakhir semakan milenial, semakan Ramadan. Tapi yang kelihatan masih ada yang sedih, mungkin sudah menghitung hari, 3 hari terakhir. Oke. Kemudian materinya akan dibagi beberapa sesi mungkin. Tapi ini luar biasanya ini sekali lagi satu, ini yang terakhir. Saya langsung tinggal menyimpulkan saja dari para pendahulu saya. Para pendahulu itu maksudnya guru-guru yang pemateri. Dia menyimpulkan, dan hari ini beda. Kemarin saya lihat surah pembatas, hari ini kan ada pembatas. Berarti saya harus pintar-pintar membatasi hati saya. Jangan banyak kiri ke kanan, lebih banyak ke kiri. Cuman sayang yang ramai kanan, yang kiri kosong.
Ikhwan agak maju ke sini, nah agak diisi yang belakang biar seimbang mata saya yang kanan dan yang kiri, karena sutranya sudah dibatas, sudah dicabut nih kalau kemarin masih. Ya silakan maju seperti karena ini masjid yang kita pakai strategi masjid, manajemen masjid. Masjid itu sholat berjamaah nggak ada yang imam di depan, belakangnya makmum, sebelah kanan imam nanti ada makmum lagi, kiri ada kan enggak. Tapi luar biasa dia rapi. Karena ini belajar tarik, bukan tek tarik, ya tarik. Jadi sebelum menerangkan, mudah-mudahan Anda sudah memahami tarik sebenarnya dalam setiap detik, menit sampai nanti. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian luar biasa juga kalau sholat kita berjamaah, jangankan nyender ke tembok, nyender ke sebelah kanan kiri orang yang sholat berjamaah aja pasti satu batal sholat kita, dua pasti ditendang atau dimarahin yang sebelah. Jadi boleh yang masih agak nempel di tembok, ya, sekali-kali sesaat saja. Tenang, nanti ada hiburan, tadi hiburannya artis, ceknya itu dari Rusia, nanti juga ada lagi yang lain, bahkan dari Ethiopia dan sebagainya. Kan kita belajar tarikh Muslim. Ya, tapi boleh yang ada nyender-nyender agak ke sebelah sini. Kasihan sekali kamerawan sendirian, saya dari tadi ya temani supaya dapat kamera nanti lebih viral lagi tuh. Kita awali dengan alhamdulillah, kemudian sholawat sudah, membaca dan hadis. Semoga majlis ini menjadi majlis yang berkah, penuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya nggak bisa langsung materi yang ini, kita lihat dulu sedikit, makanya kalau agak maju karena takutnya nggak kelihatan, ya. Nggak kelihatan. Bukan mau lihat supaya ngincer kuis, supaya dapat amplop, bukan. Tapi memang smart trend harus ada hasil. Saya juga bingung, smart trend Anda sudah belum ya? Perilaku 3T-nya sudah belum? Saya perhatiin ada yang senang pas smart trend, senangnya dekat, untung sih nggak toilet itu tempat wudhu, masih mending lah ada karena air wudhu. Coba kalau itu toilet, berarti senang di toilet. Kemudian yang di luar silakan, yang masih di luar jangan takut, di sini malaikat sudah berkumpul. Dalam hadis dikatakan bila hamba-hamba yang beriman berkumpul, hadis ya bukan ayat, bila berkumpul kemudian saling tadarus, saling belajar, satu kaum berkumpul saling belajar Al-Quran, maka saat itu Allah akan turunkan rahmat, dicucuri rahmat, kemudian dikelilingi malaikat. Yang laki-laki kelihatan nggak di sini? Kelihatan. Miring dikit lah nggak apa-apa. Atau lebih bagus di depan sini, biar saya lebih kenal. Kalau lebih kenal nanti pas buka ingat mukanya kan bisa doain. Doain murid itu kan wajib sih. Jelas ya. Ini tutup aja. Ini sekadar awalan saja ya. Kalau ada yang begini, ini di negara yang terkenal dulunya negara komunis, tetapi pemandangan yang kita lihat ini sejarah. Tadi kok bisa begini ya? Orang Indonesia tadi saya dengar dipimpin Bu Haji Eri sholawatan luar biasa, bahasanya Indonesia tapi bisa sholawatan. Ngerti? Insya Allah. Paham mananya? Insya Allah. Ini lebih luar biasa lagi, orang Ceknya Rusia yang jauh dari madrasah, jauh dari guru bahasa Arab, jauh dari guru agama, tiba-tiba dia alhamdulillah bisa membuat sebuah aktivitas. Ya, sambil dibagi makan, sambil kita mendengarkan sholawat dari saudari kita, saudari muslimah di belakang kita. Kita langsung video audio kedua sejarah juga. Ini juga agak jauh,
sampainya cepat. Insya Allah semuanya sudah mendengar info ini. Tapi ini pertama kali dalam sejarah di dunia Islam di benua Amerika, khususnya negara Amerika Serikat. Jadi ini hasil setelah mendengar materi tadi itu hasilnya seperti itu. Mereka sudah amalkan belajar tadi. Jadi buat apa sih belajar tadi? Sasarannya itu biar nyambung ke situ nanti, makanya dengerin. Bukan supaya takbir, bukan itunya. Tapi dari runtunan peristiwa yang di sana tadi pas sejarah. Oke, mungkin beritanya cuplikan berita versi Indonesianya ya. Kita harus tahu juga. Cukup ya. Momen orang-orang yang mempelajari sejarah, kemudian dia belajar dari sejarah itu sendiri. Kita masuk ke materi, berarti apa itu tarikh? Sudah ada yang tahu kan berarti? Dari sejak saya ngomong tadi, apa itu tarikh? Nah ini duduknya kita di sini ada sematren, ada kameramen, ada permen, semua yang di sini ya. Ini semua adalah hasil dari tarikh atau apa tadi? Ini kejadiannya yang tadi diputar kapan itu? Sudah berlalu atau akan terjadi? Sudah fi'il madhi. Kalau sudah terjadi, momennya penting, kemudian membuat nilai baik, nah itulah tarikh. Jadi tidak semua peristiwa dulu dicatat jadi tarikh. Ada bebek masuk ke kuali, nggak usah ditulis di tarikh, dimakan. Tapi yang hubungannya dengan manusia, aktivitas yang positif nilainya, religius, yang disebut sejarah. Ya mengulang saja sedikit mungkin biar nyambung, semakin kenal semakin nyambung. Ya milenial, sematren, Ramadan, ini bahasa Inggris. Kasihan Arabnya cuma 1. Ya Indonesianya ini milenial, sematren, Ramadan. Mohon maaf apabila caranya keliru disebutkan. Milenial, sematren, Ramadan. Arabnya cuma 1 ya Ramadan, Ramadan. Milenial Inggris mungkin istilah yang dari barat. Kemudian smart, cerdas ya. Tren, pendekan dari apa? Trendy. Dari KCD-nya saya nggak dapat trendy. Dari provinsi. Smart tren adalah smart, trennya pesantren. Smart trendy. Milenial, satu kondisi masyarakat yang sudah bergelut dengan dunia komunikasi, teknologi dan digital. Kayak kita ini sekarang sudah terlatih dengan PJJ. Berapa tahun? Malas ngitungnya ya. Anda juga udah pegel. Tapi ada sebabnya, karena itu suatu peristiwa ada hikmahnya. Maka sekarang semua komunitas masyarakat di dunia masuk kategori milenial. Itu semua atau komunitas manusia yang sudah terdampak oleh komunikasi, kemudian alat teknologi dan digital. Smart artinya cerdas ya. Tren singkatan pesantren. Apa itu pesantren? Tempat mencari ilmu. Ramadan di bulan Ramadan. Dan saya beda ya. Saya bingung beda. Mohon maaf
bocor jangan bilang 12. Hasilnya apa sih Smartfren? Hasilnya saya soalnya tari, kalau tari ya dari yang pertama, kedua, ketiga harus saya lihat juga tinjau sebagai tari. Menjadi pribadi muttaqin sudah diterangkan oleh Ustaz Agus Salim, Ustaz Arifia, Ustaz Ariati, sudah. Menjadi pribadi muttaqin yang memiliki perilaku 3T. Iya, dicatat. Jangan. Saya juga nyatetnya malam. Jadi hasil dari Smartfren apa? Buat kita pelajar khususnya, karena ini Smartfren program untuk pembelajar di SMA, SMK, SLB, dan dalam SLB udah pesantrennya agak cerdas. Menjadi pribadi muttaqin yang memiliki perilaku 3T. Kenapa harus 3T? Balik lagi biar pusing. Smart artinya apa? Cerdas. Cerdas apa? Satu, cerdas keilmuan. Cerdas apa? Keilmuan. Jadi saya ikut ini ikut Smartfren anak-anak DKM Al-Hadi dan OSIS SMA PGRI 4. Anda harus cerdas pengetahuan. Jadi tahu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Ramadan. Cerdas pengetahuan. Yang kedua, cerdas sikap. Cerdas apa? Sikap, yaitu dengan berakhlak bagus, baik. Ini gimana nggak baik? Berjilbab semua, sudah keren, sudah cerdas akhlak. Laki-laki alhamdulillah nggak berjilbab semua, alhamdulillah. Ya. Berarti memang laki-laki puasa juga, mau juga ikut Smartfren, itu akhlak. Dan yang ketiga, cerdas psikomotorik atau keterampilan. Jadi smart di sana ada judulnya, buat apa sih? Pesantrennya buat jadi smart, buat jadi cerdas loh. Cerdas apa? Pengetahuan nambah. Pulang dari Smartfren nambah ilmu agama. Karena pesantren pengetahuannya. Kemarin ada Syahrul Qur'annya, mungkin sebagian belum tahu. Kemudian cerdas sikap. Tolong setelah ini ada perubahan sikap, karena sudah diterangkan oleh pemateri sebelumnya. Dan yang ketiga, semangatnya semangat keterampilan. Maksudnya apa? Cerdas dalam beramal ibadah. Tadi yang datang ada yang tahiyat masjid mungkin, yang sholat duha mungkin, alhamdulillah. Ada yang tadarus, ada yang asmaul husna. Itu adalah yang disebut cerdas psikomotorik, cerdas keterampilan. Dalam hadis ini ingat pelajaran-pelajaran Smartfren diamalkan, kemudian menjalankan nuzul Quran nanti juga sudah persiapan apa keterampilan atau ibadah yang harus dilakukan. Oke, pribadi muttaqin, pribadi yang bertakwa memiliki perilaku 3T ini. Yang pertama menjadi belajar, menjadi pembelajar. Ta'lim, tertib, ta'zim. Dari 3T, T-nya emang Indonesia, tapi istilahnya dari Arab. Ta'lim, pembelajar. Kita semua jadi pembelajar. Hasil dari Smartfren. Jadi kalau nggak belajar ya bukan Smartfren. Ya. Kemudian tadi pembiasaan. Gimana nggak biasa dari jam 8 sampai Johor dibiasakan. Habis Johor juga sholat zuhur, pembiasaan. Kemudian takzim, santun atau berakhlak mulia. Materi saya apa? Materinya tarif, pakai bahasa Arab jadi. Karena materinya dikasihnya tarif. Tarif diambil dari bahasa Arab. Coba materinya apa nak? Sejarah gitu. Maka saya pakai bahasa Indonesia. Ngomongnya tarif, ya udah tuh tarif. Tarif bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah sejarah. Mau dibaca apa dilihat? Apa dilewat? Saya pilih dibaca, dilihat, dilewat. Lewat. Berarti nggak pembelajar. Benar. Berarti nggak pembelajar. Sekali lagi, mau dilihat, mau dibaca, mau dilewat. Dibaca dan siapa yang baca?
yang pentingnya doang. Ta'rif wa makna ta'rif fi mu'jam al-ma'anil jami. Pengertian dan arti ta'rif, bukan ta'rif dalam bahasa Arab. Nah, kita Indonesia pakai ta'rif. Dari KCD kurikulumnya ta'rif juga. Apa sih pengertian dan arti ta'rif dalam kamus Ma'anil Jami, dalam kamus bahasa Arab tentang makna-makna yang terkumpul banyak. Jamak dari ta'rif tawarif. Jamak dari ta'rif tawarif. Indonesia sudah mengalami berapa orde? Satu atau lebih? Lebih, berarti bukan ta'rif tawarif, bukan tarawih, tawarif. Beda dikit dengan tarawih. Kalau tarawih artinya saling beristirahat. Kalau tawarif tuntutan peristiwa. Tarawih apa artinya? Saling beristirahat. Benar nggak di Indonesia istirahat? Pas tarawih adu rakaat balapan ya. Jadi nggak istirahat sebenarnya. Ya, jamannya tawarif. At-tarikh jumlatul aqwal wal ahdas allati yamurru biha ka'imma yasdiqu 'alal fardi wal mujtama. Dan diartiin aja ya, sejarah itu adalah kumpulan peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap pribadi atau masyarakat sesuai realitanya. Itu. Saya nggak ngambil referensi dari yang lain, dari Inggris, dari Indonesia, enggak. Cuman jangan kaget nanti kalau Anda ke Arab ada kata tarikh tulisan di pesawat, terus dibaca majalah ada tarikh. Waduh, sejarah nih, bukan. Bahasa Arab itu satu kata maknanya banyak. Di sini saya tampilkan setengahnya lagi dipotong. Banyak bawah. Yang penting saja itu ada tanggal tuh. Tarikhul yaum huwa 15. Ada 15-nya nggak? Baca kalau 15 ya? Iya, 15. Tarikh juga bisa bermakna tanggal. Bermakna tanggal. Tanggal hari ini. Tarikhul yaum hari ini huwa adalah 15 Oktober. 15 Oktober. Atau juga tarikh bisa tentang kalau Anda di paspor atau ijazah Arab. Kemarin ada Altina ya, takim ijazah dan sebagainya ke Arab, itu saya lihat banyak tarikh. Bukan sejarah bukan. Tarikhul milad berarti tanggal lahir. Nah, tarikhul intiha tanggal lulus. Jadi lebih banyaknya ke tanggal tarikh itu. Dan ada yang disebut tarikh milad dan tarikh hijri. Penanggalan miladiah, Masehi, dan penanggalan hijriah. Jadi tarikh ada secara penanggalan ada dua, tarikh miladi dan tarikh hijri. Oke, lanjut. Ini setelah tayangnya sebentar sekali sih. Yuk, ada kata-kata bulan Ramadan. Yang pertama ada kata apa itu? Syahrul, keren bisa baca gundul. Yang kedua, Badrun, hebat. Hitam kuning lolos. Terus yang ketiga, hilal, hebat. Padahal nggak dipatahin, nggak dikasrohin. Bagi anak IPS, waduh, pas 12 kalau ada komando. Yang keempat komandonya. Setuju nggak? Setuju Pak, ada di atasnya. Oh iya. Yuk, bulan Ramadan. Mau pakai yang mana? Komar, hilal, badrun, syahrul. Ayo. Ada lagu komaru, ada artinya bulan. Tola'al badru ala. Bahkan tadi ada selotnya. Tola'al badru itu bulan juga. Kemarin mulai puasa 15
lihat apa? Hilal, bulan juga. Ayo. Syahrul Ramadan juga bulan. Yang benar yang mana? Kita pakainya sekarang semateri bulan Ramadannya. Syahrul. Alasannya? Gak ada alasan Pak dari sananya. Ya, jangan. Alasannya apa dia tahu? Apa bedanya 4 kata ini yang artinya sama bulan? Ini jadi buat saja ya, tolong catat untuk ingat. Langsung tulis. Apa bedanya 4 kata ini? Secara zahir namanya bulan. Oke, saya terangin, boleh saya terangin? Boleh. Jadi supaya jangan salah ngomong. Tentang bulan itu komar, pasti tanya orang Arab lahir bulan apa? Jawabnya komar Januari. Nggak ada yang ada komar Jaman, Komarudin, yang ada komar Februari. Oke, Syahrul artinya bulan yang ada dalam penanggalan atau tarikh. Jadi lebih dekatnya ke tarikh. Makanya saya simpan di pinggir Syahrul. Ini slide ini ada hubungan dengan slide sebelumnya, yaitu tentang tarikh. Syahrul adalah artinya bulan. Yang dimaksud bulan di sini adalah bulan dalam penanggalan. Berarti Ramadan, Syahrul Ramadan, Syawal, Syahrul Syawal, Januari, Syahrul Yanayir, Februari, Syahrul April. Nah itu Syahrul. Berarti Ramadan cocoknya dengan apa? Syahrul. Karena tentang penanggalan. Berikutnya Badrun. Badrun artinya apa? Bulan sama. Cuman untuk makna apa Badrun di sini? Badrun ini adalah untuk bulan yang bulat sempurna. Namanya bulan apa? Bulan purnama. Bulan purnama Badrun. Tahu kalau tola'al badru alaina, telah terbit bulan bagiku, bulannya terangnya luar biasa bulan purnama. Enggak pakai tola'a syahru alaina atau tola'a qamaru alaina, enggak mungkin. Karena Nabi lebih dari segala. Kemudian hilal. Kalau hilal, kalau tadi badrunnya, badrun ada di mana? Di langit ya? Ada di atas. Lihat badrun. Kapan? Sebentar lagi, 3 hari lagi badrun muncul. Badrun. Betul nggak? 3 hari lagi badrun muncul. Badrun ada di dalam Syahrul. Ngerti? Ngerti nggak? Iya. Syahrul Ramadan. Betul. 3 hari lagi ada badrun. Betul. Hilalnya yang mana? Hilalnya bulan yang di atas juga, tapi pas awal muncul. Jadi awal kedatangan bulan baru disebut hilal. Makanya sering orang yang baru datang, ini kan datang bulan, bukan datang bulan cewek, datang bulan yang di langit baru, maka itu namanya adalah hilal. Makanya kalau ada orang datang diambil dari kata hilal, biasanya orang Arab bilang ahlan wa sahlan. Ahlan dari hilal. Ahlan wa sahlan. Jawabnya ahlan. Yang terakhir qamarun. Bulan yang mana? Baik yang dari awal, seperempat, bulan sabit, setengahnya bulan purnama, sampai habisnya itu disebut qamar. Qamar itu adalah bulannya, yang planet bulan. Ya, qamar adalah bulan sepenuhnya dari awal sampai akhir. Di sana ada badrun, ada hilal. Jadi sebuah syahrul dalam tarikh atau sejarah manusia. Jadi yang betul adalah kita pakai apa Ramadan? Syahrul, badrun, hilal atau qamarun? Syahrul. Ya. Saya tanya, sejarah orang Islam ada di Indonesia saja nggak? Enggak kan? And we know it to show thankfulness. You're the Qadir to Allah. It's
dalam bahasa mereka diterjemahkan Tola'al Badru menjadi sebuah kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Di bagian dari tadi dicatat, dan sekarang sudah zaman milenial sudah cepat bersambung. Contohnya bahasa Punjabi ini banyak lagi bahasa-bahasa sama. Yang berbeda mungkin wajahnya dan pakaiannya, bahasanya. Ini yang aslinya munculnya di sana. Jadi syair Tola'al Badru munculnya di sini. Nah, di sekitar yang kubah hijau itu keluar, mengatakan Tola'al Badru alaina, telah muncul bulan purnama, telah muncul. Saya tanya, senang bulan sabit, bulan sapotong, apa bulan purnama? Hah? Yang enak dipandang itu malam-malam bulan mana? Bulan purnama. Apalagi yang lagi kasmaran, wah, bulan purnama jadi sebuah simbol, betul? Maka ketika datang Nabi, saking cintanya orang Arab nyambunginnya ke Badrun, nggak ke Tola'al Qamar, Tola'al Syahrul, Tola'al Hilal. Harusnya kan Hilal datang, tapi Tola'al Badru alaina min saniyatil wada, dari lembah Wada'. Dari lembah Wada'. Dari Mekah itu begini nih. Mana ya? Baji ini. Dari Mekah ke Madinah itu naik ya. Di lembah Bakah itu di bawah naik. Bayangin 12 hari, 13 hari naik onta. Kalau Bu Haji kita kemarin cuma 6 jam Madinah Mekah. Dulu Nabi dan sahabat Abu Bakar ya, 2 orang ya. Siapa yang hijrah pertama? Siapa yang hijrah bersama Nabi? 1 Abu Bakar, 2 Utsman bin Affan, nggak ada. Ali nggak ada. 1 Nabi Muhammad SAW, terus disertai dengan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan unta beliau. Jangan ngomong, oh unta apa enak aja. Ini unta itu yang ada kuda hijau tuh. Itu sebab untanya Nabi jadi ada kuda hijau. Karena waktu pindah kan datang, semua penduduk mengatakan, wahai Nabi, tinggal bersamaku. Siapa yang gak pengen idolanya dijamu di rumahnya? Udah tinggal di sini aja, di sini saja. Kata Nabi, biarkan untaku yang menentukan di mana aku nanti tinggal. Oh, untanya tuh yang jalan ke situ. Terus jadi rumah ada masjid ada gede sampai sekarang, tapi sedikit seperti itu. Ada runtuh. Kalau bicara sejarah, kata Pak Ustadz Agus kemarin baca Al-Quran bisa sampai maghrib. Kalau bicara sejarah bisa ribuan tahun, benar nggak? Dari mulai Islam muncul ribuan tahun. Tapi ya singkat ya. Nuzulul Quran itu sih silabus. Kalau kasih tahu kan anak SMA ya tentang nuzulul Quran, itu kata pemerintah. Oh iya Pak, mana? Itu aja dah. Nuzul. Di atas nuzul Quran. Artinya apa nuzul? Nuzul itu berpindah dari atas ke bawah alias bukan terjun, turun. Terjun mati, turun. Saya lagi. Nuzul artinya berpindah dari atas ke bawah. Nuzul. Kalau dari bawah ke atas artinya loncat, naik. Nuzul Quran ya sudah diterangin ya sama Ustaz Agus ya bulan kemarin ya. Oh nuzul pindah dari atas ke bawah, turun Quran gitu. Cuman nanti ada berapa nuzul? Ada berapa nuzul itu? 3. Nuzul wahid, nuzul sani, nuzul salis. Nuzul pertama, turunnya Quran pertama adalah dari Allah. Karena Quran itu adalah firman lengkap 30 juz. Berapa surat? Ayo, berapa surat? 114. Berapa ayat? 6.000 sekian. Berapa juz?
diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz. Nggak usah nanya di mana ya, ada nggak di Google Map? Nggak usah. Lauh Mahfuz tempat catatan-catatan semua makhluk Allah tertulis dengan kalamnya. Sudah diatur, alis kita harus begini, bengkok sedikit, hidungnya pesek, nggak apa-apa. Hidung pesek kan kita ada yang sekarang lagi rame. Kalau apa itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, Quran pun sama diturunkan Allah ke Lauh Mahfuz. Itu yang pertama. Turunnya gimana? Sekaligus. Jumhur ulama mengatakan sekaligus. Kapan turunnya? Syahrul Ramadan. Makanya ini hubungannya dengan sunatan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar ada di bulan apa? Lailatul qadar ada di bulan Ramadan. Tanggal berapa Lailatul qadar? Nanti dibahas. Yang kedua, dari Lauh Mahfuz Allah turunkan ke Sama'ud Dunya. Jadi kalau bahasa ininya gini dah. Langit ketujuh Lauh Mahfuz tuh. Langit ke-1, langit pertama kita ini itu disebut Sama'ud Dunya. Langit ke-1. Jadi Allah turunkan ke Lauh Mahfuz Quran terus diturunkan dari Lauh Mahfuz, kita nggak akan tembus ke sana. Hanya Nabi yang pernah Sidratul Muntaha turun ke langit pertama. Langit pertama bisa tembus? Bisa. Dalam surat Ar-Rahman itu ditantang sama Allah. Manfuzu tembus ila aqtaris sama, ke penjuru langit yang pertama. Sama'ud Dunya. Nah, baru dari Sama'ud Dunya diturunkan kepada manusia pilihan. Tuh. Dan yang menyampaikannya pun diberi tugas, namanya malaikat. Secara khusus diturunkan dari langit pertama, dibawanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus enggak, bertahap, kurang lebih 22 atau 23 tahun. Dan kemarin sudah dibahas. Yang pertama turun ternyata surat Al-Falaq apa Al-Falaq? Awas, nggak pakai F. Saya dengar juga kalau dua bil falak. Jadi malu lah, telinganya lagi puasa. Alam. Terus ayat terakhirnya surat ayat apa? Ayat terakhirnya ayat dalam surat apa? Al-Maidah. Jadi pas turun yang ketiga tuh dari langit di bawah malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama adalah ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Dan yang terakhir diturunkan dari Quran itu yang di langit pertama itu yang dikasih ke Nabi itu adalah ayat 2 ayat 3. Ayat 2 surat Al-Baqarah ayat 2. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum. Sejarah ini sejarah langit. Nah, sekarang sampai nggak tugas-tugas kita? Sampai. Dan sesuai fungsinya, hudan, petunjuk linnas bagi manusia. Jadi nuzul Quran adalah turunnya petunjuk buat manusia. Tuh. Nanti dan terakhir saya merangkumnya. Kalau ini kan hanya pembelajaran tekstual. Oke, kelihatan ini kurang ya? Itu terjadinya di bulan Ramadan juga kan? Syahrul Ramadan. Jadi dari mulai atasnya nuzul pertama bulan Ramadan, nuzul kedua bulan Ramadan. Jadi ada apa di bulan Ramadan? Ada apa? Dan turunnya malam, nggak pernah siang awalnya. Tapi nanti yang 23 tahun ke Nabi ke siang, ke sore, ke malam. Ada lagi duduk Nabi lagi naik unta juga turun. Sampai begitu. Ada lagi tidur, dibangunkan malaikat Jibril. 23 tahun itu susah payah nanti menerimanya. Nah, yang pertama kali menerimanya aja susahnya minta ampun. Ini pandangan view-nya, kurang lebih harusnya. Itu pemandangan malam. Mungkin emang begini. Gak percaya, berangkat ke Mekah, cari jalan selain itu, gak ketemu, tebing, cari
Aduh, badannya. Oh, yang menyeimbangkan. Kalau turun baru begini dia. Nggak ada yang begini. Peace. Tuh. Nah itu yang turun tuh, yang turun. Jauh banget. Bukan tempat pariwisata ini. Saya nggak menerangi tempat pariwisata. Ya. Kalian ini harus nih. Udah capek dari rumah lewat gang, naik mobil pulang belok, ya kan? Semboyongan, lapar, ngantuk. Dan dia harus di sampai jam 12. Kalau pada dapat sesuatu, nah, Nabi dapat. Ada lubang kecil tuh. Nah itu lubang itu ngadep ke Mekah. Nabi lihatin. Pakai teleskop, apa sih? Teropong? Enggak, nggak punya. Pakai kacamata biasa? Iya. Tapi lebih dari itu pakai mata hati. Nggak kelihatan gerakan orang di jauh, belum ada teropong. Tapi Nabi langsung tahu hatinya. Itu di sana ada yang minum minuman. Di sana lagi ada yang lagi membunuh anak perempuannya baru lahir masih merah. Di sana lagi ada yang sedang mengundi wanita hamil dua diundi oleh orang-orang jahat. Saya lihat itu di dalam perutnya cowok atau cewek. Ayo taruhan, kita bunuh, buka, belai, lihat hasilnya. Itu di sana ada Ka'bah, tempat rumah yang pertama dibangun untuk beribadah, tapi dikelilingi oleh orang-orang semangat telanjang, bahkan telanjang membawa suguhan untuk berhala-berhala. Nabi melihat dengan hatinya jauh di sana, berpikir terhangus. Sekali-kali ya naik ke Gunung Salak, lihat kota Bogor pakai hati kamu, insya Allah lapar. Ya. Nabi lapar, hatinya yang lapar, tapi tetap si Teodi yang nganterin. Bayangkan nganterin si Teodi cewek, istrinya umurnya bedanya 20 tahun ya, lebih tua daripada Nabi. Nabi ke Bayo, udah capek deh. Sekarang istrinya yang 20 tahun lebih tua naik juga. Nganterin apa? Langsung Katrin. Gak ada gosen dulu. Tawarin ke orang-orang dulu gak ada yang mau. Ngapain nganterin makan sana? Khadijah ikhlas. Saya tahu suami saya bukan mau menghilangkan dirinya dari keramaian, tapi mau memikirkan solusi. Mikir suaminya suami pada naik semua. Naiknya seorang yang mulia yang membawa kerisauan kepada umat supaya tidak jahiliyah, supaya mendapat hudan petunjuk, diabadikan oleh jutaan manusia. Alhamdulillah tahun ini kuota haji 1 juta. Berarti sekitar sekian orang akan datang ke sana. Padahal Nabi setelah dapat wahyu gak naik lagi, udah beres, udah dapat solusi, yaitu menerima wahyu, ditemani malaikat Jibril. Apabila aku melihat bulan, maka aku teringat ibuku. Dan tatkala aku melihat ibuku, aku lupa tentang bulan. Ibu yang luar biasa dimuliakan oleh kaum Arab. Dulu pada kaum wanita itu dihinakan, tapi muncul sekarang ungkapan bukan komarun ini saja yang kepada Nabi nisbahnya, tapi kepada manusia selain Nabi, yaitu orang tua pun. Orang bilang, idza ra'aitul qamara zakartu ummi, wa idza ra'aitu ummi nasitu qamara. Apabila aku melihat bulan, yang teringat adalah ibuku. Tapi apabila ibu melihat ibuku, maka aku lupa tentang bulan. Berarti ibu lebih luar biasa daripada segala bulan. Karena atau kata-kata yang sudah saya sampaikan, semoga Allah SWT berikan saya kemudahan, taufik hidayah juga umumnya buat anda semua. Kita lanjut uji semangat. Ya 5 pertanyaan ya. 5. Oke. Angkat tangannya ya. Apa bedanya tarikh miladi dan tarikh hijri? Coba turun lagi tangannya. Turun tangannya. Pakai tangan kiri ya. Sengaja fokus ya. Pakai tangan kiri ya. Karena nanti jawabnya sama kanan. Tangan kiri. Apa bedanya
tarikh hijri dan tarikh miladi. Oke, benar ini yang kedua. Silakan. Yang lain nggak tahu juga, cuman buat memastikan kita dengerin temennya. Sudah selesai teman kita ini. Jadi kalian jadi jurinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nabila dari kelas 11 IPA. Perbedaan tarikh milad dan tarikh hijri. Kalau tarikh milad itu penanggalan yang dihitung sejak lahirnya Nabi Isa. Kalau tarikh hijri, penanggalan yang dihitung sejak hijrah Nabi Muhammad. Ya, terus alhamdulillah. Jadi betul. Berarti sudah berapa tahun Nabi Isa lahir? Sudah berapa tahun Nabi hijrah? 11 tahun. 11 tahun. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapakah manusia? Sekarang nih, siapakah manusia yang selalu menyemangati dan menemani Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama? Sebutkan nama lain dari Abdul. Aduh, udah fokus berarti nggak berarti nampok. Alhamdulillah berarti ilmu. Aduh, hening banget. Oke, sebutkan nama-nama lain yang bersamaan namanya dengan Syahrun. Oke, Mario. Sebutkan nama lain dari kata Syahrun. Yang pertama Badrun, yang kedua Omarun, yang ketiga Hilal. Kalau Badrun kalau Hilal itu bulan yang datang di awal, kalau Badrun itu bulan yang semuanya, bulan-bulannya pertama. Iya itu. Terus kalau berarti tadi apa? Kalau kemarin itu bulan yang dari awal sampai akhir, Pak. Sudah semangat, anak-anak di sini sudah semangat, sudah keren. Saking sebenarnya pesantrennya keren, singkat bukan pesantren ujungnya luar. Tapi gimana jadi semangat? Luar biasa. Sebentar jadi semangat, mau jadi. Pertanyaan keberapa? Keempat. Tadi yang pertama, Anissa sudah nerima namanya sudah diberikan. Oh jangan salah Anissa, bukan kayak Anissa. Terus yang kedua, Muhammad Akbar. Yang ketiga, Mario. Yang keempat, ini perempuan kalah dulu. Saya mengalah Pak, mereka lagi tahan. Oke. Apa yang dimaksud dengan tahanus? Hilal. Nah ini Syahrun yang kata Syahrun DKF ya. Tuanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarana Kendalika dari kelas 11 IPA. Yang artinya
Bukan proses nuzulul Quran. Ini intinya malah nuzulul Quran. Sekali lagi, proses nuzulul Quran bagaimana? Ayo silakan. Sudah mulai ngangkat tangan juga udah boleh. Ini kalau nggak salah 11 IPA ya? Apa 10 IPA? 11 ya. Silakan. Ungkapkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama dari kelas 11 IPA. Sekian proses turunan nuzul Quran pertama diturunkan dari Allah ke Abu Bakar dan diturunkan ke Nabi Muhammad. Ada yang beda nggak sama beliau? Oh beda katanya, bentar ya. Katanya beda gitu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalannya pada dipasang dari kelas 11 IPA. Itu dari Allah, Lauhul Mahfuz, sama dunia atau langit pertama, sama manusia dunia. Akhirnya manusia dunia. Kayak lagi diulang. Ini rinci. Kalau ini kamu coba diulang. Ini ada malaikat Jibrilnya ya? Iya. Kalau di sini nggak ada ya? Nggak. Jadi benar dua-duanya. Oke, cukup ya. Yang kelompok ya Allah. Terus kapan saya tahu siangnya? Nanti aja sekalian dua ya. Doa penutup kan? Ya, langsung doa buka puasa boleh. Ya. Oke, yang diskusi tugasnya. Ini diskusi kelompok modelnya berapa orang? Oh, per kelas. Oke, temanya ya. Mendadak bis. Mendadak kali panitia. Saya nggak bisa marah ke panitia. Bulan puasa. Temanya. Ya itu aja. Saya kan belum jelaskan. Mudah-mudahan dengan diskusi kalian bisa terjelaskan. Maksud diskusi itu kan dua ada hasil. Ya. Supaya ada yang berpikir dan menyimpulkan, betul kan? Jangan saya. Oke, tadi dari bahasa saya ada yang saya secara eksplisit menerangkan tentang makna, tentang materi atau tema Lailatul Qadar. Oke, tema diskusinya apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan kapan terjadinya Lailatul Qadar? Silakan cari dari berbagai sumber, diskusikan dan serahkan ke panitia. Waktunya adalah 20 menit katanya. Ya 20 menit. Maka waktu harus versi semakin berakhir. Ini dulu. Cerdas akhlak. Tadi sudah ya, cerdas keterampilannya sudah dilatih, cerdas pengetahuan yang diikuti. Sekarang cerdas akhlak. Oke, cerdas akhlak begini nih. Begini nih, kalau saya ngomong di depan orang
orang yang di depan saya ngedengerinnya sambil ngebelakangin. Akhlak atau tidak? Tidak begitu. Atau gini, saling berhadapan ngedengerin, tapi pas saya ngomong ditutup telinganya pakai dua jarinya. Ini mulia akhlak bukan? Nah, telah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina jahadu begitu. Barang siapa yang sungguh-sungguh serius fokus bisa dirinya di jalan kami, kita belajar akhlak. Berarti aspek akhlaknya tolong dengarkan mereka, perhatikan, sambung hasil jerih payah mereka semuanya. Itu akhlak. Dan dia dong orang yang seperti ini nih, yang menghargai orang, yang menghormati orang. Karena dia dong sebelah. Jalannya banyak, bukan satu. Saya akan kasih jalan-jalan menuju akhlak luhur karimah. Jadi orang-orang mulia. Oke, bersedia semuanya mendengarkan teman-temannya untuk mempresentasikan? Ya. Nanti setelah itu baru saya refleksikan, simpul doa buka puasa boleh kalau sepakat, kalau enggak jangan. Oke. Mulai dari kelas kakaknya dulu aja ya, biar akhirnya merasa belajar. Oh begitu, perhatikan. Tapi yang 12 ada adanya yang masih juga main HP, jangan naik pitam, sabar, ada sabar, akhlak juga, saling belajar. Ya. Tapi boleh didekatin, adik kelas, pinjam HP-nya, ya. Sebentar aja, jangan balikin nanti, boleh. Ya, 12 juga, silakan. Putra dulu deh. Al-Abijalu qawamun 'alan nisa. Ya, Wan. Salam. Jadi saya santrinya cuma satu. Pondok pesantren santrinya satu bukan, nggak laku, betul nggak? Bukan ini. Terima kasih Anda sudah. Coba bisa nggak kamu lempar aja, sebut nama, dia harus jalan. Sebut nama, nggak dipecat. Langsung sebutin nama saja. Ya, Ada apa? ini mah bisa dipecat sih dalamnya. Lebaran dan diterima ya Pak. Di depan publik tolong pakai yang bagus. Kita buat nanti. Jangan pingsan ya. Assalamualaikum. Di malam Lailatul Qadar ialah malam yang mulia di mana pahala ibadah di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan. Dia di bulan Ramadan. Terima kasih 12 ikhlas 3 orang yang maju. Ya, selanjutnya 12 IPS Putri, mohon perwakilannya untuk ke depan. Saya detail tentang Lailatul Qadar sampai udaranya, cuacanya, kondisinya. Kayaknya mereka ngalamin, mudah-mudahan. Kita dengerin 12 IPS, ngalamin juga nggak Lailatul Qadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12 IPS Putri mau menyampaikan hasil kerja kami. Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang terjadi pada bulan Ramadan, karena pada malam itu Allah SWT pertama kali menurunkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang kedua, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Terjadi malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, terima kasih. Syukur kasih. Jazakallah.
dengan menyebut nama Tuhan. Yang kedua, dia telah menciptakan manusia dari yang ketiga, dan Tuhan kita yang maha pengendali. Yang keempat, artinya dia mengajari manusia dengan anak. Yang kelima, artinya dia mengajarkan manusia apa yang sudah diketahui. Malam Lailatul Qadar akan turun di tanggal 5 April pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 11 IPA laki-laki. Hari kemarin Akbar juga. Sebelumnya Akbar juga. Muhammad Akbar, profil dari kelas 1. Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang memperingati salah satu peristiwa bersejarah dalam agama Islam, yakni ketika pertama kali malaikat Jibril menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dari segi bahasa, Lailatul Qadar terdiri atas dua makna, yaitu lail, malam, dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Fadila dari kelas 11 IPA. Di sini saya adalah perwakilan dari kelas 11 IPA Putri untuk membacakan hasil jawaban dari kelas kami. Apa yang dimaksud malam Lailatul Qadar dan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Qadar berarti penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar difasiri sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Qadar juga berarti kemuliaan malam. Malam tersebut merupakan malam mulia yang tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. 11 IPS. Silakan. Ada berapa orang? Oh, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari 11 IPS Putra ingin mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri. Menurunkan berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Walaupun minoritas sedikit perwakilannya, ada lagi nanti. Kok bisa disebut malamnya menjadi malam sempit? Saking banyaknya turun semua malaikat, wal malaikat warruh fiha. Bagus, alhamdulillah. Kita lihat buktinya, coba 11 IPS. Silakan untuk mewakili kelompok IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelas 11 IPS. Nama saya Zira Padiga dan di samping saya Yulia, yang lagi duduk Alia dan Fasya sama Deanti sama-sama ya. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan kapan turunnya Lailatul Qadar? Berbagai urusan sehingga bumi menjadi sempit. Istilah yang ketiga yaitu kemampuan atau suatu pemberian yang sepatutnya menurut syariat. Istilah yang terakhir, waktu yang ditentukan dalam konteks ini maksudnya adalah sesuai dengan pada malam Lailatul Qadar disebutkan dalam hadis, yakni cuacanya bersih, lagi terang seakan-akan ada rembulannya, tenang, lagi hening. Sedangkan suhunya tidak dingin, tidak pula panas. Pertanda Lailatul Qadar di pagi harinya adalah matahari terbit dalam keadaan sempurna, tetapi tidak bercahaya seperti biasanya, melainkan seperti rembulan di malam purnama, dan tidak diperbolehkan bagi setan itu mungkin bersamaan dengan terbitnya matahari di hari itu. Dari Medan ada Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Supriyadi, saya perwakilan dari kelas 10 IPA Putra. Apa yang maksud dengan Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 10 IPA Putri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saya perwakilan dari kelas 10 IPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan kapan terjadinya Lailatul Qadar? Jawabannya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Pada malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Seseorang yang mendapatkan keberkahan di malam itu, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Malam secara ketentuan syariat adalah tentang waktu yang ditandai mulai dari terbenamnya matahari di ufuk barat hingga terbitnya fajar di ufuk timur. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Mohon 10 IPS belum ya, 10 IPS itu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Akhir ya, 10 IPS Putri perwakilannya. Belakang ya, ya, yang terakhir ini tolong dengarkan, siapa tahu kalau ini udah hasil konsep yang saya mau sampaikan, berarti saya nggak usah lagi tausiah dan tulis, kecuali saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 10 IPS Putri yang akan menjawab pertanyaan dari apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan kapan diturunkannya? Jawabannya itu, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa untuk seluruh umat muslim. Karya Ahmad Sarwan, malam secara ketentuan syariat adalah tentang waktu yang ditandai dari terbenamnya matahari di ufuk barat hingga terbitnya fajar di ufuk timur. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 187. Oke, master saya dari sana. Silakan diundang. Ya, pemenang pertama. Apa meja? Pertanyaan yang pertama dijawab betul oleh Anisya 11 IPA. Silakan. Berdiri dulu. Dibagi sekaligus saja. Yang berikutnya yang kedua Akbar 11 IPA lagi. 3 Mario 12 IPA. 4 Helena 11 IPA. 5 Nasia dan Natania 11 IPA. Aspek cerdas pengetahuan masih dipegang IPA, tenang. Masih ada aspek apa? Aspek psikologi. Ya silakan. Siapa yang bagi? Saya lagi. Mana ini? Uangnya bekal loh. Uangnya bekal tau? Selembar makan ke rumah jadi 10 lembar. Kalau potong dulu kan ada ya. Yang penting bekalnya bukan nominal. Terima kasih Bu Haji. Oke, berikutnya pas dia presentasi
perhatikan juga teman-temannya. Artinya masuk tanggung jawab ini kita. Ya, pemenangnya adalah peserta yang terakhir maju ke depan tadi. Gede lagi. Untuk 11 untuk putranya untuk presentasi tema Lailatul Qadar adalah kelas IPA. Maaf ya, IPS-nya ada juga kan ya. Kalau tadi IPA putra, IPA putri, mohon maaf, putrinya yang naik. Sekarang yang IPS putra, mohon maaf mengalah. Yang naik adalah kelas IPA. Kelas IPA 11. Ada 2 nyawa, 2 doa. Mohon dengan keikhlasannya memberikan hadiah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, sohibin yang sedang bersabar semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tarikh bukanlah sesuatu yang tidak penting. Sejarah, tidak sedikit orang mengatakan betapa sejarah tidak bisa menjadikan saya kaya, tidak bisa menjadikan saya prima, tidak bisa menolong orang sakit jadi sehat. Tapi yakinlah bahwa kita duduk di sini sebab sejarah. Ada yang pesantren, ada yang Ramadan, ada yang ada di tempat yang mereka muslim, pulang rumah di keluarga muslim. Ini sebab ada sejarah. Dan sejarahnya tidak lepas daripada sejarah Al-Quran Al-Karim. Nuzulul Quran, turun Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan. Kapan turun Quran dari Lauh Mahfuz ke langit pertama? Di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semuanya kami telah turunkan dia Al-Quran itu di bulan Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ramadan hari maka disebut dengan Lailah Mubarakah. Ada Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, malam keputusan, malam kemuliaan. Anggap ini kita sedang waktu kemuliaan. Saya niatin waktu kemuliaan. Kenapa? Kita lihat sejarah untuk mendapatkan yang di depan lebih baik. Itu orang yang paham sejarah. Malam keputusan, malam keistimewaan, malam keberkahan karena diturunkannya petunjuk manusia. Tapi saya bukan hanya sekedar tahu malam Tuhan turun. Sudah sejauh manakah kita sangat tragis orang Islam di rumahnya tidak punya mushaf. Kalaupun ada di keluarga muslim satu mushaf bareng-bareng. Ironis, sedih sekali. Padahal itu Quran diturunkannya tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala yang mengawal itu Quran turun supaya sampai kepada manusia. Memerintahkan satu malaikat langsung, malaikat Jibril diterima oleh manusia pilihan, dan dia jadi mukjizat terbesar, tidak bisa ada tandingannya. Oke, zaman Nabi Musa alaihissalam orang bisa menyeberang lautan tanpa jembatan. Hari ini orang bisa menyeberang jembatan juga. Bisa pakai alat, pakai perahu, bisa. Dulu orang tahan api, mukjizatnya Nabi Ibrahim. Oke, sekarang juga banyak orang yang kebal api.
Tapi Al-Quranul Karim sekali turun sampai kiamat tidak ada yang bisa menandinginya, walaupun satu ayat. Maka ahli bahasa Arab katakan, yang muslim non muslim kata tidak ada satu kalimat dan kata pun yang bisa sebanding dengan Al-Quran, karena dia memang mukjizat. Sayang sekali ketika mukjizat terbesar di rumah kita hanya sedikit yang punya mushaf. Sudah gitu lebih sedih lagi, punya mushaf tapi awet. Ada mushaf dipakai untuk mas kawin bangga. Saya mas kawinnya Quran. Sudah lama nikah, dia bilang alhamdulillah mengingatkan saya nikah dulu. Awet, tapi awet saking gak pernah dibaca-baca. Sayang sekali Quran dipegang tidak dibaca. Maka siapa yang lebih memperhatikan usul Quran, siapa yang ingin Lailatul Qadar, harusnya dia punya mushaf, dia mau baca Quran. Cukup baca Quran, alhamdulillah. Barang siapa baca Quran dengan terbata-bata, dua pahala. Satu baca Al-Qurannya, dua susah banyak dia membaca. Kalau kita yang mahir satu pahala, bukan. Yang mahir baca Quran dia bersama kiraman katibin, bersama malaikat digandengkan oleh Allah. Yang mahir dihargai, yang terbata-bata dihargai. Mari membaca. Cukup membaca, beres Pak, sudah membaca. Saya sudah tahu sejarah sekarang hebat Quran dengan mujizat. Saya sudah beli ya Quran nggak nyampe 1 juta, 40.000, 75 Quran. Padahal itu warisan istimewa untuk seluruh manusia. Cuma manusia tak paham, termasuk mungkin saya, kita. Pendidikan dari awal Ramadan sampai sekarang pun baca Quran. Heboh nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Dari awal Ramadan sampai sekarang pun baca Quran. Pendidikan menghinakan apa ini? Menghinakan agamanya sendiri, kamu sendiri. Cukup membaca, tidak belajar, paham. Tidak sedikit orang yang membaca Quran terjemahannya saja. Di Madinah percetakan Quran hampir dalam 100 bahasa. Sudah mudah kita nyari mau bahasa apa, Portugis, ada. Datang ke Madinah minta, sudah siapin 100 bahasa di negara, 100 bahasa di dunia. Termasuk Indonesia ada di sana. Cetak. Cukup dengan membaca terjemahannya, alhamdulillah. Tapi tidak bisa begitu, nanti harus dengan ilmu. Karena dia petunjuk mudah. Kita ingin hidup lurus, selamat, sukses, sudah dikasih kuncinya tapi nggak ngerti kuncinya makainya di mana. Kayak teknisi mekanik yang dia punya kunci tapi bingung buat pakai kunci. Maka harus dipelajari ilmunya, bagaimana membuka masalah-masalah dunia akhirat dengan Quran, baca fikihnya, akidahnya, kemarin hadisnya, sudah semua materi. Sudah itu sejarahnya. Kita kenapa harus ada usul Quran supaya umat ini segera kembali kepada setelah mengamalkan Quran dengan ilmunya, setelah mempelajari dengan ilmunya supaya tidak sesat. Kemarin Pak Haji ini pulang dari umroh langsung ngobrol ke saya, Pak, ada yang orang umroh dia bilang puasa hari pertama nggak usah puasa, kita lagi safar. Iya. Kenapa? Banyak orang lihat terjemahan. Paman kana minkum maridan aw asafir faidatu min khur. Jadi perjalanan kita ke rumah ini kan perjalanan juga. Ya udah nggak usah puasa, kan lagi perjalanan Pak. Jadi nggak usah puasa, menerjemahkan hanya dari terjemahan, bukan dengan ilmu fikih. Sakit, saya sakit. Kenapa nggak puasa sakit? Sakit apa? Bisul. Kan mana di Qurannya? Nggak tahu ilmunya. 10 hari terakhir lebih kuatnya di malam ganjil, bukan berarti malam genap dilupakan. Ingat itu, karena memang dirahasiakan agar orang berburu. Saat itulah Anda akan mendapatkan pahala 1000 lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun ibadah tanpa maksiat dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan yang paling penting lagi adalah dakwah pentingnya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Sangat banyak aneka ragam ininya. Saya nggak berkhusus untuk kasih tausiah juga. Mau pagi juga
belum ini. Jadi mudah-mudahan yang memberikan taufik hanya Allah SWT. Pesan saya buat saya pribadi dan umumnya, marilah kita belajar dari sejarah. Nabi sudah bertahan di Ubairo, Siti Khadijah sudah banting tulang membawa makanan minuman kepada beliau, turun Quran, maka kita pewaris Qurannya harusnya siap lebih mendaki, siap lebih teguh lagi untuk mencapai tujuan kehidupan. Barang siapa yang sungguh-sungguh seperti Nabi Khadijah dalam hidup ini karena Allah, insya Allah dia akan mendapatkan sebagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah kita berdoa sebentar, cukup Al-Fatihah, tapi nanti kita doa. Terima kasih kepada yang Muslim juga yang sudah membantu kegiatan ini. Bahkan ada yang meramaikan. Terima kasih. Sebagai akhlak yang Muslim zaman kalah juga ada semakin dikhususkan malah. Biarkan kita sama-sama hidupkan suara kita dengan cerdas 3 hal tadi, tapi dalam 3 T. Hari, tadrib dan iya, 3 T. Semoga Allah SWT terima kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah SWT. Kemudian semoga sekolah kita diberkati oleh Allah, keluarga kita diberikan keberkahan Allah dan rezeki yang limpah. Kemudian Lailatul Qadar kita niatkan, ya Allah, aku ingin menjumpai Lailatul Qadarmu di mana kau berikan semua malaikat kedoakan kami, pertemukan kami dengan malam itu. Ciri-cirinya Anda sudah tahu dari pendapat para alim ulama, dan pasti itu Anda akan rasakan bila Anda mendapatkannya dengan ainul yakin dan haqqul yakin, dengan keyakinan, bukan dengan hanya membaca daripada cerita-cerita manusia. Kita terus buatkan lagi hari-hari. Insya Allah kita minta kepada Allah dari tempat yang mudah-mudahan menjadi manusia yang berani, rahmatan lil alamin, rahmatan bagi seluruh ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.